Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang informasi-informasi guru dan tunjangan, tips dan triks komputer serta aplikasi pendidikan. Jadi di video kali ini teman-teman, admin akan kembali berbagi sebuah video informasi tentang 5 kasus ijazah bukan PGSD yang bisa melamar formasi guru kelas SD di seleksi guru P3K di tahun 2021. Dan ini adalah merupakan part kedua setelah kemarin admin mengupload video tentang 3 kasus ijazah bukan PGSD bisa melamar formasi guru kelas SD. Nah, untuk video part satunya itu teman-teman bisa nonton di channel ini, dan hari ini kita akan membahas tentang part 2 dari lanjutan 3 kasus menjadi 5 kasus. Jadi di sini teman-teman kita akan memahami tentang ijazah-ijazah yang linear dengan guru kelas SD, tetapi tentunya ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi berdasarkan surat edaran dari Dirjen Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan yang rilis beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu. Oke teman-teman, untuk menghemat waktu atau mengefisiensi waktu pada hari ini, kita langsung ke informasinya. Kira-kira 5 kasus ijazah bukan PGSD bisa melamar formasi guru kelas SD di seleksi guru P3K. Kita langsung ke videonya. Jadi di sini tetap kita berdasarkan atau kita mencoba mengimplementasikan atau kita mencoba mengartikan dari surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2021. Jadi di sini teman-teman, kita punya patokan ya, kita punya patokan atau dasar hukum yang resmi untuk membahas video ini. Jadi dasar hukum kita adalah surat edaran dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1460 BB1 GT 0201 tahun 2021 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2021. Nah, kita coba lanjut teman-teman ya. Nah, di sini perlu teman-teman pahami, pada saat teman-teman memilih formasi pendaftaran guru P3K, ada 2 dasar sehingga teman-teman bisa menentukan pilihan formasi yang sesuai. Nah, yang pertama menurut surat edaran ini, di poin ketiga dan poin keempat itu, di poin ketiga dijelaskan bahwa calon guru P3K mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Jadi patokan pertama yang dijadikan dasar untuk memilih formasi yang sesuai adalah sertifikat pendidik. Nah, kemudian lanjut di poin keempat, apabila calon guru PPPK tidak memiliki sertifikat pendidik, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik. Jadi dasar untuk memilih formasi itu ada 2 teman-teman ya, yang selalu jadi patokan kita nanti pada saat teman-teman seleksi P3K. Yang pertama itu adalah sertifikat pendidik, dan yang kedua adalah kualifikasi akademik jika teman-teman tidak memiliki sertifikat pendidik yang relevan dengan formasi yang teman-teman pilih. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat ke 5 kasus yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi di sini kasus pertama adalah kasus pertama, kemudian kasus kedua dan kasus ketiga. Jadi langsung ke kasus pertama, kedua dan ketiga teman-teman ya, karena ini adalah merupakan part kedua dari pembahasan yang kemarin. Jadi contoh kasusnya adalah SD Anggrek. Jadi ini cuma simulasi saja. SDN Anggrek, formasi yang disediakan untuk guru PPK adalah guru kelas SD. Nah, pelapor formasi atas nama Tono, ijazah S1 Fisika, sertifikat pendidik fisika dengan kode 184 dan kode 319. Jadi si Tono ini adalah seorang guru yang berijazah S1 teman-teman ya, S1 Fisika. Sedangkan sertifikat pendidik yang dimiliki oleh Tono adalah juga sertifikat pendidik dengan mapel fisika dengan kode 184 dan kode 319. Jadi sebenarnya untuk sertifikat pendidik fisika itu ada 2 teman-teman ya, ada yang kode 184
dan ada yang kode 319. Nah, kira-kira apakah Tono jika berdasarkan ijazah bisa mendaftar guru kelas SD di tempatnya mengajar, yaitu di SD Anggrek? Nah, jawabannya tentunya jika kita melihat ijazah Tono yaitu berijazah fisika, maka secara otomatis itu tidak linear teman-teman ya, karena S1 fisika itu tidak linear dengan guru kelas SD. Yang linear itu adalah PGSD dengan bahasa Indonesia, seperti itu. Namun ada yang menolong si Tono ini karena memiliki sertifikat pendidik fisika dengan kode 184 ataupun misalnya memiliki sertifikat pendidik kode 319. Jadi ketika kita melihat patokan sertifikat pendidik, maka Tono berhak untuk memilih formasi guru kelas SD. Ini dibuktikan di tabel linearitas teman-teman ya. Kita coba lihat di sini. Di tabel linearitas ya. Nah, di sini di tabel linearitas jelas bahwa Tono berijazah fisika dengan kode sertifikat pendidik itu adalah kode 184 dengan mapel fisika. Nah, ketika teman-teman guru memiliki kode sertifikasi 184 fisika, berarti teman-teman itu linear jika teman-teman memilih formasi guru kelas SD. Nah, jadi yang memiliki sertifikat pendidik 184 kode dengan mapel fisika itu linear dengan guru SD, SMA, SMK. Dan juga bagi teman-teman guru honorer yang memiliki ijazah fisika, S1 fisika dan memiliki sertifikat pendidik mapel fisika dengan kode 319 itu juga linear dengan formasi guru SD, yaitu guru kelas SD. Bisa formasi SMA, SMK dan SMP. Seperti itu teman-teman. Jadi berdasarkan ijazah Tono tidak bisa mendaftar guru kelas SD di P3K nantinya. Namun jika kita lihat patokan pertama yaitu sertifikat pendidik kode 184 dan kode 319, itu Tono berhak mengikuti seleksi guru P3K karena adanya linearitas sertifikat pendidik dengan mapel formasi guru kelas SD. Jadi Tono bisa mengikuti formasi guru kelas SD berdasarkan patokan sertifikat pendidik yang dimiliki. Seperti itu teman-teman ya, kasus pertama, kedua. Nah, untuk kasus ketiga, anggaplah juga Tono memiliki ijazah S1 fisika. Namun kode sertifikatnya itu adalah 097 ilmu pengetahuan alam. Jadi ada sertifikat pendidik mapel ilmu pengetahuan alam dengan kode 097. Itu juga linear dengan formasi guru kelas SD. Jadi Tono yang memiliki ijazah fisika meskipun tidak linear dengan guru kelas SD namun dibantu oleh sertifikat pendidik 097 ilmu pengetahuan alam yang linear dengan 027 untuk guru kelas SD. Seperti itu jika didasarkan di linearitas sertifikat pendidik. Kalau dari linearitas ijazah memang tidak ketemu teman-teman antara fisika dengan guru kelas SD. Namun jika dari segi linearitas sertifikat pendidik, karena sudah ada surat edaran dengan tabel linearitas yang resmi, maka 097 ilmu pengetahuan alam, 184 fisika dan 319 fisika itu linear dengan mapel guru kelas SD. Seperti itu untuk kasus 1, 2 dan 3 ijazah yang bisa mendaftar guru P3K meskipun bukan berijazah PGSD dibantu dengan linearitas sertifikat pendidik. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup jelas ya. Kita coba lanjut ke informasi berikutnya. Nah, kasus berikutnya ini teman-teman ya. Kasus keempat yaitu SD Pisang. Anggaplah SD Pisang, formasi guru P3K yang disediakan adalah guru kelas SD. Pelamar formasi yaitu ASIS S1 Hukum, sertifikat pendidik PKN dengan kode 050. Seperti halnya Tono tadi, si ASIS ini berijazah S1 Hukum. Dari segi ijazah S1 Hukum itu tentunya tidak linear dengan guru kelas SD. Tentunya teman-teman sudah tahu. Dan jika ASIS tidak memiliki sertifikat pendidik, maka secara otomatis ASIS tidak bisa mendaftar guru kelas SD untuk formasi P3K. Namun ini dibantu dengan adanya sertifikat pendidik dengan mapel PKN dengan kode 050. Karena jika berdasarkan sertifikat pendidik PKN dengan kode 050 itu linear dengan 027 guru kelas berdasarkan linearitas sertifikat pendidik. Seperti itu teman-teman ya. Kita coba lihat bukti tabel linearitas resminya seperti ini. Nah, di sini jelas teman-teman ya, ada tabel linearitas resminya. Diperhatikan itu S1 Hukum.
Nah, S1 Hukum, kode sertifikat pendidik adalah 050 dengan mapel PKN. Nah, di jenjangnya itu ada jenjang SD guru kelas. Berarti memang linear teman-teman ya, 050 PKN dengan guru kelas SD. Seperti itu ya. Kalau kita berdasarkan linearitas sertifikat pendidik, memang jika berdasarkan linearitas ijazah itu S1 Hukum tidak linear dengan guru kelas SD. Namun jika berdasarkan linearitas sertifikat pendidik, karena si ASIS ini memiliki sertifikat pendidik 050 PKN, maka berhak mengikuti P3K dengan formasi guru kelas jika memang tersedia di sekolah induknya atau sekolahnya mengajar berdasarkan aplikasi Dapodik. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup jelas. Kita pindah ke yang terakhir teman-teman ya. Yang terakhir ini kasus kelima ya. Nah, ini kasus kelima. Sebenarnya hampir sama semua sebenarnya teman-teman ya. Jadi ini cuma part 2-nya lanjutan dari part 1 kemarin dan memang hampir sama. Kasus kelima, anggaplah SD Rambutan, formasi guru P3K guru kelas SD. Jadi lagi-lagi yang jadi sasaran ini adalah guru kelas SD karena banyak sekali pertanyaan tentang guru kelas SD. Pelamar formasi lagi-lagi bernama Adi, ijazahnya adalah S1 Hukum. Nah, tadi di kasus yang keempat, S1 Hukum kan tidak linear. Jika berdasarkan ijazah itu tidak linear dengan guru kelas SD. Tentunya Adi jika tidak memiliki sertifikat pendidik S1 Hukum, dia tidak bisa melamar di formasi guru kelas SD. Namun ternyata si Adi ini punya sertifikat pendidik mapel PKN dengan kode Serdik 084 yang menolongnya sehingga bisa memilih formasi guru kelas SD berdasarkan linearitas sertifikat pendidik seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat tabel linearitas resminya. Nah, tabel linearitas resminya seperti ini teman-teman ya. S1 Hukum, kemudian sertifikat pendidik PKN dengan kode 084. Linearitas jenjang adalah sekolah dasar, SMA, SMK, dan SMP. Jadi 084 PKN dengan ijazah hukum, S1 Hukum itu bisa mendaftar guru kelas SD karena bukan persoalan ijazah S1-nya, tapi karena adanya linearitas sertifikat pendidik yang menjadi patokan pertama saat memilih formasi seperti di surat edaran tadi di poin 3 dan poin 4. Jadi si Adi ini bisa melamar formasi guru kelas SD meskipun berijazah S1 Hukum namun ditolong oleh linearitas sertifikat pendidik seperti itu. Jadi tergantung si Adi di sekolahnya apakah ada formasi guru kelas SD di sekolah induknya, SMA, SMK, dan SMP. Namun jika tidak ada di formasi SD, si Adi ini bisa juga memilih di formasi SMA, SMK, ataupun SMP. Seperti itu teman-teman ya, informasi singkat saya tentang 5 kasus ijazah bukan PGSD yang bisa melamar guru kelas SD di formasi guru kelas SD di seleksi P3K, dan ini adalah merupakan part 2 lanjutan dari part 1 yang kita upload kemarin seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Jika ada pertanyaan silakan komentar di kolom komentar, dan jika seandainya di sini video saya ini ada kesalahan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, dan jika ada manfaatnya silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman. Oke, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.